untuk mengikuti dasarnya banget gitu ya. Oke, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Satu orang sudah siap, yang lainnya sudah ya. Pak Surya, saya izin Pak Surya, langsung masuk Pak Surya nih. Silakan Pak, ampunnya di sini saya sedang hujan deras sekali, agak black sound kayak. Silakan lanjutkan Pak. Ngiring. Nanti mohon maaf juga nak hidupkan kamera Pak Surya dan teman-teman ya, karena di sini agak nggak baik dari tadi koneksinya, nggak tahu kenapa. Nah, dari pagi nggak bagus, tumben nggak bagus. Jadi untuk biar koneksinya lebih ringan aja gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita akan belajar tentang routing. Izin untuk share screen dulu. Ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Mungkin nanti di PowerPoint yang saya buat itu beberapa yang tidak update, karena setelah saya cek Laravel itu ada update terbaru. Mungkin ada beberapa yang tidak berjalan gitu, tapi biasanya sih kontinuitas antar update Laravel itu biasanya saling mendukung gitu, tetapi bisa jadi ada yang tidak mendukung gitu ya, tetapi biasanya sih saling. Jadi disclaimer dulu bahwa ini buat sudah cukup lama sehingga bukan untuk Laravel. Nanti jika ada penyesuaian nanti, karena hal tersebut juga nanti akan kita lebih banyak melihat di dokumennya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, jadi kita akan ini ya. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan lebih banyak belajar tentang routing, dan nanti akan mungkin sedikit-sedikit kena di view gitu ya, karena memang tidak bisa dipisahkan, sulit untuk dipisahkan. Sebenarnya kita juga perlu untuk berinteraksi dengan nanti aja kita bahas itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita santai aja karena routing itu materinya tidak begitu banyak, tidak begitu sulit. Dia cuma intinya pengalamatan. Nah, routing ini fungsinya seperti yang tadi kita bahas itu untuk pengalamatan ya. Nah, kapan sih pengalamatan itu gitu, gimana sih bentuknya? Nah, misalnya teman-teman ngakses apa ya, hapus deh ya. Nah, misalnya teman-teman ngakses Unixa Facility. Nah, misalnya teman-teman ngakses ini URL-nya ini ya. Teman-teman melihatnya. Nah, dari URL teman-teman kan udah punya pengalaman di web 1. Nah, ada nanti ada file yang akan dituju kan gitu. Misalnya file fasilitas. Gimana caranya menentukan ini agar masuk ke file fasilitas, gitu kan ya. Nah, kalau di web 1 itu biasanya ada saya buat content.php, itu isinya routing. Nah, fungsi routing itu seperti kayak gini. Ini belakangnya ini. Jika ada yang mengakses ini, berarti akan mengakses file fasilitas. Jika misalnya aksesnya ini, berarti akan mengakses file about gitu ya. Sehingga itu hanya berupa pengalamannya berupa kamus gitulah ya. Sampai di sini oke nggak? Ada ilustrasi atau terlalu abstrak ilustrasi saya? Bisa nyambung lanjut atau gimana? Permisi Pak, boleh minta tolong dijelasin sekali lagi ya, saya masih agak kurang nangkep. Oke ya, saya gambar aja ya. Nah, akan ada URL ini. Saya misalnya punya URL. Kalau ini kan, nah jadi misalnya. Yang ini kan nggak usah kita bahas kan ya, karena dia pada domain dan ini nggak usah kita bahas. Sudah ke web. Alamat ini ngakses file apa? Kan nggak ada yang tahu nih. Dia ngakses file apa sih ini? Nah, adalah sebuah root ya, sebuah fasilitas yang namanya ini. Jadi dengan ini dia nanya ke root. Nih ada yang akses about Unixa nih. Dia ngakses file apa? Di root itu ada catatannya. Ada list, misalnya dalam list itu ada Unixa, itu ngaksesnya misalnya file apa misalnya about p gitu misalnya ya. Ini hanya semisal ya, nanti di Laravel akan berbeda. Nah, jadi begitu ada orang akses ini, dia ngecek ke root, kemudian ini kan cocok ini about Unixa ini cocok dengan file about kan, sehingga sistem akan mengambil misalnya ke file sistemnya itu ngambil dari about, misalnya ada ini lagi ada yang lain ya. Ini saya salah ketik ya, apa ya, misalnya ada nah yang mana nih yang akan diambil? Jika dia about Unixa maka about. Misalnya jika URL yang lain misalnya index, dicek lagi di list ini. Index itu ngakses file apa? Dashboard. Kebayang Pak. Bayangnya.
contoh lagi, contoh di kehidupan. Oke, misalnya saya mau nyari rumah Agustin gitu, misalnya rumah Agustin. Yang saya tahu rumah Agustin, berarti URL-nya rumah ya harus punya buku alamat rumah Agustin, misalnya di mana, misalnya Denpasar Selatan. Nah, berarti saya harus ke Denpasar Selatan untuk ketemu rumah. Jadi route ini hanya berupa bayang ya. Tuh, Terbayang, Pak. bayang ya. Teman-teman lain gimana? Saya lanjut nih. Bayang Pak. Bayang aman ya. Oke, cuma itu aja sebenarnya. Jadi gampang kan ya. Nah, routing di Laravel itu ada beberapa caranya. Tergantung kebutuhan. Teman-teman sebelum lanjut, gitu teman-teman sudah install Laravel belum? Sudah belum? Saya sudah Pak. Sudah semua? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Belum ya? Saya sudah Pak. Teman-teman sudah bisa install Laravel? Sudah Pak. Sudah ya. Yang belum install sudah bisa? Sudah tahu caranya? Sebenarnya saya belum dapat lihat tutorialnya, Pak. Jadi mungkin saya belum tahu caranya. Oh. Berarti bukan seperti instalasi aplikasi biasa, Pak ya? Nah, Oh ya, belum Nah. tahu. belum tahu kan ya? Nah, gimana sih caranya tahu? Searching aja ya. Nah, teman-teman saya sangat sarankan membaca dokumentasi ya, karena di Laravel itu udah lengkap sih. Nah, ini kan banyak nih. Sebenarnya teman-teman nggak masalah sih lihat di sini ya. Nah, cuma untuk kebiasaan, bagusnya kalau di blog-blog boleh kok. Nah, karena teman-teman bisa jadi di kelas ini kan tidak semua ya bisa kami ajarkan gitu. Karena keterbatasan waktu, pasti tidak. Sebenarnya teman-teman tinggal lihat aja ke doc ini. Ini yang update-nya sekarang tuh Laravel 10 ternyata ya. Ini ada Laravel, itulah ya. Nah, teman-teman berfokus di Laravel 10. Caranya tahu, nih lihat URL-nya. Oh, udah benar. Ini juga menggambarkan bahwa apa sih caranya install. Cari aja di sini installation. Nah, ini teman-teman bisa cek-cek dibaca. Nah, kemudian di sini kan ada untuk project pertama Laravel. Jadi teman-teman bisa melakukan. Jadi di sini dibaca bahwa teman-teman bisa melakukan comment itu create. Tetapi sebelumnya teman-teman harus install servernya dulu. Boleh boleh Gon boleh, Sam boleh, Paragon boleh, Sam boleh, pakai Docting itu ada kalau ada teman di laptop teman-teman udah semua sama-sama. Saya baru mau install, Pak. Oh ya, silahkan diinstal dulu. Install Sam aja biar lebih mudah, boleh. Kalau mau Docker Saya sudah Pak kemarin pakai Sam. pakai Sam. Ya, Sam Ya. yang berapa? Ya Pak. Sam yang berapa? Yang Versi PHP-nya. iya yang versi PHP-nya Pak. Ya, versi PHP berapa maksudnya? Oh yang di sini yang ini cuman apa Pak ya? Ini V3.3.0 Pak. Dari sana kemarin terus pakai Composer juga. Download Composernya. Sebentar. Versi PHP di Sam-nya berapa? SamPP-nya berapa? Gimana lihatnya tuh Pak ya? PHP version. PHP Version di saya lupa kalau pakai Sam ya. Di control panel biasanya di command prompt biasanya. Kamu sistem operasinya apa? sistem operasi Laptopmu. Windows Pak. Nah, kayaknya PHP version. Kalau nggak di infonya Sam, nih. PHP. Kalau yang teman-teman pengguna turunan dari Unix itu biasanya PHP MinV. MinV apa MinV? Pokoknya gitu nggak pakai ya turunan Linux. Coba dicek. Kalau nggak gitu kalau di SamPP itu ada PHP info kalau nggak salah. Saya pakai ternyata. Berarti saya 330 ya punyamu ya. Nah, ini saya PHP 8.110 ya. Nanti pastikan versi PHP-nya sesuai dengan versi PHP 8 deh. Oke, sambil kita nunggu teman-teman udah semua install belum? Sudah siap semua? Belum, Pak. Tunggu sebentar. Belum ya? Oke, ini sebenarnya teman-teman juga bisa pakai Docker ya untuk instalasi ini aja ya. Jadi teman-teman di Docker ini bisa membuat kontainer-kontainer. Jadi kalau kurangnya Sam ini itu kan satu paket ya. Artinya PHP-nya sudah ada di sana, nama SQL-nya sudah ada di sana, apa misalnya lagi Mercury dan lain sebagainya sudah ada. Kalau misalnya PHP-nya kalian perlu upgrade, misalnya nanti, tapi MySQL-nya ini nggak bisa, harus ganti lagi Sam juga. Kalian misalnya PHP-nya perlu di downgrade nih, atau SQL-nya perlu di downgrade, ini juga nggak bisa, harus install yang itu lemahnya ya. Kalau pakai Docker, teman-teman bisa melakukan kalian custom, itu bedanya ya. Karena kalian cek pasti ada dapat melanjutkan project orang di bawah PHP-nya, turunin versi PHP-nya dulu sebelum diupdate. Itu biar juga Laragon nggak install, itu bisa juga memilih beberapa versi. Boleh sih yang mana yang nyaman kalian. Saya cuma sekedar. Oke,
Sambil nunggu teman-teman, di sini instalasi Laravel itu ada dua cara ya. Ini yang disarankan ini sih ya, yang pertama ini. Nah, karena begitu teman-teman install itu langsung ambil dari servernya si Laravel. Nih, ini langsung ambil sehingga ini pasti update, dan kalau menggunakan ini pasti versi terakhir Laravel. Nah, gimana tuh kalau teman-teman mau milih nih, saya nggak mau versi terakhir lah. Nah, nanti ada clue tambah. Nah, nanti itu berikutnya lah. Ini kan pasti versi terakhir, yang nggak mau saya versi terakhir gitu. Saya mau versi 8 gitu misalnya. Dengan siapa tahu ada mau project lain gitu. Itu bisa. Berikutnya dengan ini juga sama sebenarnya, tetapi ini ngambil dulu dari Laravelnya, kemudian disimpan secara lokal. Dari lokal itu baru teman-teman membuat dari project ini diambil dari simpanan Laravel yang lokal. Jadi belum tentu selalu update, karena yang lokal itu kan terus ada ya. Misalnya sekarang saya nyimpan, besok ada updatean ya, yang besok saya baru buat projectnya gitu misalnya. Berarti yang sekarang saya simpan itu dipakai dasar untuk membuat ya secara umum 2. Apakah bisa kayak web 1 gitu tinggal kopas saja? Bisa, tapi nanti teman-teman ada penyesuaian lah. Bisa misalnya sekali teman-teman udah install, biar nggak install lagi aja lah itu misalnya, boleh ya. Nah, teman-teman juga web yang zaman sekarang itu mungkin teman-teman akan banyak berinteraksi dengan file-file JavaScript. Teman-teman selain juga install ini untuk zaman di PHP, teman-teman juga perlu menggunakan npm. Ini caranya ini manager untuk job ya. Nah, teman-teman bisa install Node.js nanti jika ingin menggunakan npm. Ada lagi nggak? Ada yang lainnya, tapi ini yang populer dan sering saya gunakan gitu. Yang lainnya bisa nggak? Bisa aja sih, cuma saya yang nggak make gitu, jadinya sulit. Dan ada ya, udah aman nih semua atau Belum Pak dari saya. belum ya? Tapi udah install kan atau masih download? Halo Agustin? Masih coba install Pak. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau dari saya sudah install Pak, tadi ikut tutorial di YouTube. Ya juga belum Pak. Ya sebenarnya kalau teman-teman mau belajar Laravel-nya cukup sih sebenarnya, tapi nanti mungkin kami akan lebih banyak ngasih task, challenge gitulah ya, untuk memberikan kalian jam terbang lah. Kalau secara teknisnya sih sebenarnya teman-teman pelajari sendiri juga bisa, tapi nanti juga coba kami dampingi gitulah ya. Oke, saya dengar suara teman-teman satu-satu dong ya. Bagus Permadi, halo Bagus. Ya Pak, Sudah install? masih ngedownload Pak, Download apa? yang ada di Laravel nih. Oh, berarti Dulu Docker. Docker. Oh, Docker nggak usah, nanti aja belakangan. Oh gitu. Iya, saya cuma ngasih. Kamu udah Composer udah install? Belum Pak, belum terlalu paham sama install yang downloadnya. Sam udah? Sampai di? Oh saya mudah. Udah ya. Udah. Dan setelah install Composer kecil kok. Ya. Oh. Ya, Ya. Kalau Windy Puspita gimana Windy? Halo Windy. Iya Pak, Ya, kamu gimana? Sudah selesai install? Siap isinya? ini lagi diinstal Pak sambil nonton tutorial. Oh. Teman-teman biasanya belajar di YouTube atau belajar di pakai website teks, maksudnya blog? YouTube Pak. Oh, lebih Saya YouTube Pak, gitu ya. Bukannya lebih lama ya kalau belajar? lebih senang nonton soalnya Pak. Ya, oke. Ya, gini sih ya, beda-beda sih ya. Kalau saya nggak begitu suka, kecuali hal-hal yang nggak saya dapatkan di web, karena jauh lebih cepat kalau di web itu. Kalau di YouTube kan nggak bisa searching kita mau satu hal. Kalau Junita Angelia, Iya Pak, ya gimana, laptopmu udah terkondisi, SAM-nya ada, ada. Composer sudah ya? Ini sih Pak lagi dalam proses install Laravel-nya. Jangan dulu install, nanti kita bareng. Oh, Apa sih kalau kamu udah jalan? Oke, jadi kalau mau download Composer ini ya, yang terakhir aja ini silahkan di download kan nih. Adiaksa, halo Adiaksa, Hadir Pak. hadir ya? Ya. Nah, laptopmu aman ya? Aman Pak, masih mau download dulu yang kompresor. Ya, download kecil ini. Iya Pak. Ya, silahkan di download ya. Iya. Cuma terkendala sinyal karena hujan nih Pak. Oh gitu. Iya. Kalau hujan hanyut sinyalnya. Enggak, cuman gangguan aja Pak. Oh jangan. Nah, Iya Pak. Nah, oke, kita tunggu mungkin 5 menit lagi ya, agar teman-teman install 2 aja dulu, SAM atau server lainnya gitulah ya, boleh yang mana aja.
dan Compose. Kalau Node.js nanti lah di pertemuan berikutnya lah. Kalau teman-teman mau pakai Docker juga nanti pertemuan. Begitu juga kalau mau pakai Git ya pertemuan. Ini kita fokus dulu karena teman-teman mungkin kalau yang laptopnya sudah siap bisa raise hand ya. Apa? Gimana? Saya udah download Composer, terus gimana cara giniinnya gitu Pak? Cara giniin itu apa? Apa ya, kayak installnya gitu loh Pak? Maksudnya udah download aja gitu loh. Dia tinggal install biasa. Kamu sistem operasi Windows ya? Iya Pak. Ya, tinggal download aja, udah gitu install, next aja, selesai. Oh, oke ya Pak. Oke ya, jika laptopnya sudah berkondisi semua, silahkan di raise hand ya. Main banyak nih, Agus Dharma, Dinata Krishna. Silahkan nyalain, ternyata banyak yang belum ada. Penting 2 aja dulu ya, MySQL, SM dan Composer. Laravel nanti dulu lah, nanti habis itu baru kita file. Udah. Izin bertanya Pak. Setelah download Composer langsung download Laravelnya Pak? Nah, isi dulu lah. Tinggal ketikkan ini aja udah. Oh iya. Sampai Composer aja. Oh iya. Ya, Composer aja. Ida Bagus Ketut Sandi Sutra. Ada ya? Ya Pak. Ada sampai mana Gus? Saya tadi dapat nyoba pakai Homebrew, terus karena old version nggak bisa, jadi saya masih download Node.js-nya. Sam sudah diinstal? Sudah Pak. Laravel sudah? Belum. Laravel, sorry. Composer sudah? Komposernya nggak tahu ini gimana ya. Tadi terakhir sih sukses, terus setelah klik lagi di command not found gitu. Oh, wow. Tapi sudah install belum? Ini saya coba Pak. Ya. Ini ya, ini aja, ini download dulu. Udah gitu tinggal di next saya mau cek lagi. Angga Septiawan. Ada ya? Angga Septiawan. Hadir Pak. Ya, Angga sudah selesai install. Belum Pak, masih terkendala jaringan Pak karena Sam sudah install belum? belum Pak. Masih nyoba nih, jaringannya kurang bagus. Oh gitu. Nanti gimana caranya nyoba? Nggak bisa berarti. Ya semoga ada bisa nanti nih Pak. Perannya Julita ada? Ada Pak. Ya, Sam sudah install. Oh, sudah Pak. Composer sudah. Belum Pak, sedang proses. Jadi Bagus Permadi Wijaya. Sam sudah, Gus Permadi. Jamnya udah Pak. Lagi download Composer ya. Oh gitu. Yuk, tengahnya sebelum tunggu 3 lagi deh ya. Sampai 15 saja. Baruna Maheswara. Halo Baruna. Halo, Kamu sudah install sampai di mana? ini masih nonton Pak, cara installnya. Install apa nih? Install apa masih nonton nih? Baruna. Cara installnya Ya, install apa? kompresornya. Tinggal download. Next aja. Nggak isi caranya gimana. Oh ya. Iya. Ngapain nggak nanya kan? Nggak efektif. Ya, langsung next aja. Begitu juga Sam. Tinggal next aja. Kompos ya. Iya. Kalau nggak tahu, bagusan nanya dibanding nonton. Kalau mau searching di web itu jauh lebih cepat untuk nyari searching kan. Kalau belajar yang global itu bagus. IGD Nanda Wiratama. Hadir Pak. Hadir ya, sudah sampai mana? Install Composer Pak. Sudah selesai atau baru? Oh masih loading Pak, tapi udah install. Windy Puspita Dewi. Halo Windy, Iya Pak. sudah beres? Masih install Composer nih. Nah, ini nggak nambah-nambah nih. Terus jam nih. Oke, kayaknya kita lanjut dulu deh ya, biar nggak kebuang waktunya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah install SAM atau server lainnya dan Composer, teman-teman bisa melakukan itu ya. Untuk instalasi, saya sarankan menggunakan yang baris ini ya, gitu ya. Walaupun kalau berbarengan ya sama aja. Ini bagusnya jika kalian buat aplikasi lebih dari satu. Jadi kan downloadnya sekali, installnya berulang kali. Kalau ini download install, lagi buat download install gitu ya. Nah, example apps ini nama project gitu ya. Jadi saya udah teman-teman silahkan cari. Ini tidak harus, kalau dulu kan web 1 itu teman-teman harus naruhnya di htdoc. Kalau tidak, saya udah nyoba kampus ternyata berjalan. Nah, mungkin kita coba misalnya, teman-teman kalau mau nyimpan silakan arah path-nya ke direktori tujuan, alamat tujuan, folder tujuan gitu ya. Misalnya saya mau naruh projectnya di sini. Teman-teman kalau dari Chrome kan tinggal langsung ya. Ini kalau pakai ini teman-teman saya naruhnya di F2 dulu, dia pindah baru nanti install Laravel, create app dan lain-lain gitu ya. Boleh gitu, tapi kalau saya lebih suka begini terminal langsung gitu ya. Dan ini juga pakai PowerShell. Command prompt-nya pakai PowerShell, dia
mendukung beberapa perintah yang ada di Unix. Kalau command prompt nggak. Oke ya, berarti saya sudah di alamat project ini, tinggal install Laravel copy. Kalau mau blok copy boleh juga, tinggal diubah nama projectnya, misalnya apa nih, Unik kan. Tinggal enter aja. Tunggu sampai selesai, nanti teman-teman buatkan project. Pak izin bertanya, Silakan. untuk yang di Laravel itu kan ada example app-nya tuh, itu bisa diganti pakai nama bebas Pak ya? Iya, bebas. Ini bisa diganti sesuai dengan nama project kalian, gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ini dalam hal ini saya Undiksa namanya ya. Kalau kalian mau beda juga silahkan, tapi sebaiknya sama dulu. Gampang nanti. Nah, saya udah selesai kan nih. Install. Harusnya di folder saya ini ya, project baru saya. Ini baru banget dibuat, masih hangat, baru 1 menit yang lalu ya. Untuk teman-teman yang sudah install, sembuh. Yang sudah selesai install Laravel, silahkan. Kurang baru 6 yang selesai install Laravel. Jadi tinggal copy example apps ini. Jadi Undihingat membuat project yang namanya ini bebas, tapi sebaiknya yang selesai. Install aja dulu, pun belum berjalan. Bertanya Bapak, untuk ininya yang di copy ke command prompt-nya itu yang sampai Bapak blok di Laravel aja atau sampai example app-nya ya? Sampai example apps-nya ganti pakai Undiksa. Ini Oh, seperti makasih, ya. Ini Permisi Bapak, izin boleh dilihat Pak yang tadi yang di open terminal tuh Pak. Saya mau cek apanya nih? Cara nyari terminalnya. yang paling atas Pak. Ini langsung nih kalau pakai power ini aja. Ini misalnya saya mau nyimpan di sini, klik kanan, open in terminal. Ini pastikan alamatnya, path-nya. Nah, pastikan ini sama alamatnya dengan ini. Tuh, di mana posisinya ini di sana Laravel akan diinstal. Jika misalnya teman-teman pakai command prompt dan tidak langsung masuk, arahkan ke sini dulu. Gimana caranya? Gimana aja, banyak cara. Salah copy biar cepat. Kalau mau pakai CD gitu boleh. Nah, ini kan saya lagi berada di sini, harusnya kan change directory aja. Itu kan nggak bisa nih karena dia ada di partisi yang lain. Pindah directory. Nah, sudah di sini barulah ini tinggal dipindah aja pos. Oh ya Pak, kasih Pak. Ya, Berarti harus buat file lu Pak nih di data C2D nih, tempat naruh Laravelnya ya. bukan file, nggak harus buat. Yang penting di mana kamu mau naruh folder, mau naruh di sana. Oh, Ini iya, Pak. folder nih, folder mau di sini misalnya naruh boleh, naruhnya di dalam project kan file di alamat directory folder. Panji Prayoga sudah sampai mana? Masih gini Pak, install di Windows PowerShell Pak. Hah? Masih install. Nah, Laravel. install Laravel atau Udah masukin gininya, query-nya tuh Pak. oh Belum selesai, masih 60%-an Pak. Wahyuni Nainggolan. Halo Wahyuni, Halo Bapak, tentu warga dari mana ya? dari Sumatera Utara Bapak. Oh, dari Sumatera Utara ya? Iya. Di mana ya? Saya masih coba install komposernya Pak, soalnya error gitu dia. Oh, tadi error ya. Ya, Coba dulu ya. ya Pak. Gede Angga Septiawan. Halo Angga. Halo Angga Septiawan. Halo Gede Angga Septiawan. Jangan menghilang dulu. Halo Angga Septiawan. Mana nih? Gede Bagus Parmadi Wijaya. Halo. Ya Pak, udah baru selesai Pak. Udah creating. Ya Pak, ini masih nunggu install. Halo, terus Ya, ini install apa? Laravel. Pak izin bertanya lagi Pak. Ya. Tadi kan saya sudah sampai di direkturnya, udah buat foldernya. Berarti tinggal di copy aja yang example app-nya itu Pak nih, diganti sama Undiksa. Iya. Oh ya. Ya. Ya, kasih Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya. Berarti kalau setiap mau buat project baru tuh harus ngopi linknya terus tuh Pak ya? Iya. Makasih Pak. Nah, buat perintah ini ya. Pakai menggunakan perintah itu. Kalau nggak gitu, yang ini boleh, sama yang ini boleh, sama. Lebih gampang yang kedua sih harusnya Pak ya. Nggak ada yang lebih gampang sama. Tapi tadi di YouTube, Iya. di YouTube apa namanya, tinggal install Composer aja. Nanti kita pas bikin program file Laravel itu tinggal jalanin Laravel new example aja gitu. Yang ini. Ya, Ya sesuai kebutuhan, makanya butuhnya yang mana. Kalau saya nggak perlu ini, saya butuhnya ini aja karena saya mau setiap saya install itu paling update. Kalau ini belum tentu paling update, dia nyimpen dulu installernya di lokal, udah gitu tinggal pakai aja, lebih cepet. Kalau ini lama tapi paling kan saya nggak buat project setiap hari kan, jadi saya perlunya yang paling update itu. Saya nggak perlu install. Itu juga dari sisi kecepatan internet ini nggak tuh lama. Terus juga tadi kan cepet kan koneksi saya nggak perlu ini. Tuh, itu dari situ. berarti nanti yang di atas tuh langsung paling update ya Pak ya? Ya, ini yang paling terakhir. Oke, Kalau siap. ini
Kalau kamu pakai ini pasti yang paling terakhir. Tapi begitu ini, dia menggunakan ini, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ini kalau kamu install sekarang, itu berarti update-nya sekarang. Tapi project-nya belum dibuat. Udah gitu kalau sekarang kamu langsung new app, berarti dia paling update. Karena ini, misalnya besok kamu install lagi, kan ini kamu perintah yang dipakai yang sekarang. Perintah ini yang sekarang. Tahun depan, misalnya kamu new app lagi, berarti ini yang sekarang atau yang paling update. Tapi kalau kamu mau paling update lagi, Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Tadi kan saya sedang install Laravelnya, ada tulisan mkdir version denit PHP line 69. Itu artinya apa nggak, Pak? oh ya, saya nggak tahu juga artinya. Coba share screen dulu. Oh, yang ini, Pak. Gimana tuh? Nah, yang ini, Pak. Oh, coba PHP version di from PHP di sana aja. Nggak usah itu aja. PHP itu aja. PHP strip versi nggak apa. Bukan. Apa itu? Spasi PHP spasi strip version. Nah, itu garis miring itu spasinya belum. Nah, enggak. Ntar. Denter nggak, Pak? Ya. Oh, belum aktif. Ini dia minta tidak bisa menggunakan Laravel yang 10.5. Dia menggunakan versi 8. Diupdate dulu berarti SEM-nya itu kalau kamu mau. Oh, berarti download ulang ya, Pak, ya? Ya, download ulang. Yang versi kayak Bapak tuh yang 8.10 dah ya? Yang paling update aja pakai. Oh ya. Kan ininya PHP-nya itu 8.1. Dia minta PHP-nya versi 8. SEM-nya kan belum tentu 8.1. Saya nggak tahu SEM berapa yang PHP-nya 8.1. Download aja yang terbaru. Download yang terbaru, habis itu ikutin step yang kayak gini nggak, Pak, nggak? Ya, langsung ikutin ke sini. Oh ya. Kasih, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Tadi saya juga sebenarnya ada apa tuh namanya peringatan kayak cannot use Laravel latest version karena dia PHP-nya nggak 8.1, tapi dia tetap install dan kayak apa tuh namanya udah keinstall Laravelnya di folder yang saya bikinin udah sampai selesai. Itu nggak apa-apa berarti, Pak ya? Kurang tahu sih saya kalau itu apa-apa atau nggak apa-apa. Tapi biasanya akan ada masalah sih karena beberapa fungsi yang baru itu kan nggak tersedia gitu. Tapi tadi saya nggak ada peringatan yang tadi share screen sebelumnya, Oh, jadi dia kalau- kayak langsung install Laravel yang versi 9.5. Ya nggak apa, kalau memang udah bisa diinstal ya udah. Nanti Oke, begitu, yang penting kamu ingat bahwa sebelumnya itu ada masalah. Nanti begitu pas perjalanan project itu kalau misalnya nemu masalah bisa jadi dari sana sumbernya. Oke, Mbak. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada permasalahan update untuk SEM-nya, Pak ya? Belum tentu kan. Kalau ada permasalahan berarti kamu harus cek itu juga. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke, sudah 10 ya. Oke, kita lanjut dulu deh ya. Ini sebentar. 3 SKS sih, Pak. Dari jam 1:30 sampai Ya. 1:30, 1:30, 3, 4:30. Kalau misalnya satu SKS 50 menit sampai jam 4 soalnya. Yang 4 ya? Iya. Oke, kalau teman-teman sudah melakukan ini, berarti teman-teman sudah harusnya menginstal Laravel-nya. Saya di Mohon maaf Pak, share ini belum share screen-nya. screen-nya. Sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, jadi ini di sini ya. Tadi kan saya nginstal di sini project-nya. Bla 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 bla, udah gitu diinstal. Udah gitu saya tinggal masuk ke directory project ya. Berarti kan tadi saya buat Unix saya. Ini Unix saya. Saya tinggal change directory. Saya sekarang udah berada di dalam folder project. Ini di sini berarti ya. Caranya ngecek, kamu bisa dir. Kalau dir itu nampilin di ada folder, app, folder namanya Bootstrap gitu ya. Kalau teman-teman yang menggunakan turunannya Unix bisa pakai ls. Ya, sudah ya. Nah, setelah di dalam project ini, teman-teman bisa aktifkan servernya Laravel dengan cara PHP design ya. Tinggal di jadi dia melakukan peringatan informasi server running. Ingat ini ada portnya 8 itu ya. Kalau teman-teman nanti ingin stop servernya di ini bisa kalian copy boleh atau localhost 8000. Ini 127.001 ini kan berarti saya aksesnya 8000 nih ya. Portnya 8000 ya. Nah, tampilannya ini tampilan mau di sini dan lain. Oke, sudah semua? Kita melihat hasilnya ya. Halo, sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi inilah tampilan utama Laravel. Sebelum kita masuk ke gini dulu, sebelum kita masuk ke routing, teman-teman, saya akan jelaskan sekilas dulu ya tentang aturan direktorinya Laravel. Sekilas aja dulu karena nanti kalau sekalian saya jelaskan bakal lupa deh dan nggak berguna juga, efektif waktunya. Ya,
Saya akan jelaskan, teman-teman bisa buka si ini dulu, ini apa namanya, VS Code atau IDE yang kalian sukai. Bahkan di open folder, silahkan cari direktorinya. Di ini direktori saya kan. Jadi masuk ke. Jadi ini isinya sama dengan yang ini, sama ya. Oke, apa saya jelaskan di sini lebih gampang pakai ini dibandingkan ini saja. Nah, di sini ini ada beberapa folder. Teman-teman nanti seperti kalian ketahui itu ya. Jadi Laravel itu pakai konsep pemrogramannya itu apa yang visi itu siapa? Modul view controller. Model view controller ya, model view controller. Jadi model itu fungsinya untuk apa? Bagian database-nya Pak. Ya, boleh lah. View untuk apa? Bagian menampilkan datanya Pak. Controller untuk Menghubungkan view dan model Pak. ya kurang lebih. Nah, model itu untuk di Laravel, jadi yang visi lain itu agak untuk di Laravel dia menghubung antara si project dengan si database. Jadi aturan-aturan akses data itu ada di model. Controller itu pengontrol menghubungkan view dan model, ataupun dia memanggil suatu method lain itu di view-nya sebaiknya menuliskan program, logika program maksudnya perhitungan dan lain sebagainya itu. Tapi tidak begitu juga di controller, teman-teman bisa membuat view di sana, tetapi tidak ya, karena di Laravel ini cukup fleksibel soalnya, jadi tidak ketat MVC-nya gitu ya. Tapi tidak di kalau model ya model, controller ya controller, view ya view gitu. Jangan tumpang tindih di controller ada view pun di view gitu ya. Nah, untuk menghubungkan itu teman-teman ada di routing nanti. Begitu juga di routingnya Laravel juga tidak begitu ketat. Teman-teman bisa nulis controller di sana, bisa juga nulis view di sana, tetapi tidak gitu ya. Oke, jadi model dan controller itu ada di sini. Ini modelnya saya ada nanti HTTP controller itu masih ada, teman-teman nambah di sini ya. Gimana caranya nambah ya? Kemudian ada juga middleware, ini untuk mesin antara gitu. Biasanya di Docker sini tempatnya. Jadi teman-teman harus di sini buat. Boleh nggak di tempat lain? Nggak boleh. Controller ya alat model. Kemudian di sini ada Bootstrap. Ini Bootstrap diinstal oleh si Laravel. Nanti kalau kalian aktifkan sudah disediakan. Config di sini untuk pengaturan semuanya ada di sini. Di sini ya. Kalau kalian mau pakai apapun nanti di sini kayak database ini nanti mendatabase, membuat seeder, membuat migration dan lain sebagainya. Itu tempat apa sih seeder dan migration? Nah, pembahasan seeder dan migration itu teman-teman akan tahu. Tapi di mana sih tempat filenya? Nah, tempat file ya source. Nah, di sini resource ini ada untuk kebutuhan. Di sini kalau sekarang sudah disediakan ternyata. Kalau dulu belum ya. Di sini ada view, nanti teman-teman naruh view kan MVC ya. Yang tadi MC-nya kan udah, P-nya itu di sini. Ya, ada ini baru satu. Nanti engine view-nya itu pakai Blade Engine namanya. Jadi nggak boleh kayak ini welcome.php itu nggak boleh, harus ini. Ekstensinya .blade.view harus seperti itu jika menggunakan Blade Engine. Kalau menggunakan yang lain ya terserah. Aturan ini JS-nya baru ada 2, CSS-nya ini nanti teman-teman kalau mau nambah CSS di sini. Ini yang root. Jadi root ini ada 4 file yang disediakan. Ini fungsinya sama semuanya untuk root. Kalau teman-teman mau root dalam versi web berarti root web. Kalau routingnya dalam bentuk API berarti kalau bentuknya untuk aplikasi itu akses konsol berarti rootnya. Kalau channel saya lupa apa ini, nanti teman-teman cari tahu deh ya. Gitu ya. Kemudian yang lainnya tidak begitu baik, fungsinya belum kalian buat. Misalnya belum berikutnya kalau kalian buat unitnya tapi belum. Nah, teman-teman hanya aja ini untuk controller, model, ya, view dan di itu aja. Sama kalian hafal itu aja dulu. Sisanya nggak usah, sampai di sini oke ya. Oke, aman Pak. Nah, untuk yang lainnya teman-teman belajar sambil jalan ya. Maksudnya ini sebenarnya ada fungsi-fungsinya nih semua. Nggak boleh semua ada fungsi, tapi nanti aja. Nanti sambil jalan. Oke. Karena kita belajar tentang routing hari ini, teman-teman silakan berfokus di sini. Root web. Nah, pertama root itu ada jadi slash itu index awalnya, dia akan menuju return view. Jadi alamatnya adalah tujuan filenya itu adalah view yang namanya welcome gitu ya. Kita cari view namanya resource, ini view namanya welcome. Ini ya, berarti ini berarti tujuan file dari slash itu apa? Ini ya, ini slash paling ini index, ini adalah welcome.
welcome.blade. Benar nggak sih? Kita coba kita rusakin aja di apa nih yang paling mudah terlihat. Ini misalnya kita tambah gitu ya. Nah, benar kan ya? Nama ini benar. Oke, itu cara membacanya si benar ya. Kalau mau buat yang lain boleh, tinggal copy aja. Nah, tetapi di root itu ada beberapa. Untuk teman-teman tahu contoh-contohnya, teman-teman bisa cek di beberapa cara gitu. Teman-teman bisa cek di caranya cari aja. Nah, semuanya ada. Kalau pertama silakan gini dulu. Silakan teman-teman latihan untuk membuat hello world dulu. Hello world dengan berbagai cara. Kan banyak cara membuat hello world. Saya kasih waktu 10 menit. Nggak usah, 5 menit cukup ya. Untuk yang sudah berhasil membuat hello world, silakan. Yang berhasil buat hello world, silakan dengan berbagai. Yang sudah berhasil, silakan buat hello world. Saya sudah, Pak. Oke, siapa yang sudah? Untuk membuat hello world saja, Pak ya? Iya, hello world aja. Sudah, Pak. Sudah, boleh share. Oke, izin share screen. Ya. Oke, gimana caramu? Oke, jadi yang pertama itu saya masuk ke view tadi, Pak. Terus saya membuka saya membuat file baru dengan nama hello.blade.php. Jadi saya membuat tampilan hello world dengan menggunakan PHP, Pak. Terus habis itu di di root-nya itu, Pak. Saya mengganti menjadi hello. Sesuai dengan file saya buat tadi. Oke, keren. NIM berapa itu? NIM 19, Pak. Gimana itu 19? Gimana, Pak? 20 atau berapa NIM dari awal? 2015 09 1019, Pak. 2015 09 101 1019. Oke. Ya, terima kasih juga ya. Siapa? Silakan, ada yang punya cara lain? Silakan. Udah aja nih. Saya mau nampilin hello world juga, Pak. Sudah? Saya juga nampilin hello world, Pak. Gimana? Kurang jelas? Jadi saya juga nampilin hello world, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ya, silakan share screen ya. Ya, Pak. Oke, caranya gimana? Kalau saya kayak gini, Pak. Iya, nggak apa, ditampilin aja. Caranya return hello world. Oke ya. Terima kasih ya. Nemo berapa? 2015 091 07. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Dulu dari tadi saya jelasin ternyata di mute. Ini ya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini di routing itu bisa juga menampilkan view kan gitu. Teman-teman tinggal copy. Biar cepat nih ya. Baiknya ngetik sih. Ada nggak cara lain? Ada. Nanti di terakhir nanti saya cari. Saya kasih tahu cara yang lebih cepat kan ini. Jadi karena bisa menampilkan view langsung, berarti di sini kita bisa langsung. Nah, kita tinggal cek masalahnya benar aja. Nah, masuk ya, itu boleh. Nah, return ini diganti jadi boleh. Ya nggak tahu ya. Nggak tahu lah, level 10 boleh apa nggak. Kalau dulu boleh. Nah, boleh ya. Apa bedanya gini? Si root ini akan mengakses halaman paling kemudian ini adalah view. Boleh. Kalau dia return berarti ini adalah pengembalian nilai. Bentuk. Ada nggak cara lain? Ada. Misalnya gunain view dia ke sebuah. Nah, ini ya. View ini file yang namanya sama kayak ini. Hello berarti ya, gitu ya. Hello.ya. Di sini misalnya saya, nah ini kan view-nya nih, teman sebenarnya nggak boleh ya, sekalipun bisa, tapi sebaiknya tidak. Ya, nggak usah lagi ya. Teman-teman langsung aja H1 kalau ya. Ingat ini namanya hello, kemudian di routingnya itu saya tulis. Kenapa ini saya mau bedakan biar nggak bingung kalian yang akses ini, yang ini atau yang ini. Kalau saya biasanya sih saya ini sengaja saya biar kalian tahu sumbernya. Kalau biasanya sudah gitu ya. Ini jadi hash, oke, sip. Oke, Pak. Nah, selain ini teman-teman untuk akses si get ini juga akses si view ya. Mana ya? Ini baru ya. Ini teman-teman bisa akses langsung ke coba ya. Ini saya dari root langsung akses view. Untuk akses ini, untuk akses ini kan rootnya mati. Saya matikan. Nah, ini kan nggak jalan ya karena rootnya mati. Nah, saya akan pakai jadi di hello itu akan memanggil di hello. Nah, jalan ya, sama aja. Mau pakai ini sama. Ini boleh ya. Ini keduanya sama. Gimana kalau ada dua? Berarti yang paling atas apakah ada pro ya? Yang paling atas tuh ya, sip, mana ya? Oke. Nah, dari mana kita bisa belajar itu? Ya, dari doc ini ya. Di sini di dokumentasi sudah dijelaskan hello world seperti ini. Salah satu caranya nih misalnya greetings get. Nah, selain apa sih get ini? Nah, untuk teman-teman tahu, ini ada si Laravel punya 6 cara pemanggilannya. Ada get, post, put, fetch, delete option, dan ada 2 lainnya itu match sama.
Nah, ini nih. Nah, ini routingnya itu seperti ini, seperti yang tadi saya contohkan. Teman-teman juga bisa menggunakan post jika untuk menambah data, put untuk update-nya. Kalau kalian mau update apa data user gitu nanti berarti pakai put gitu ya. Nggak boleh post karena post tidak menyertakan ID. Delete. Kemudian match sama ini jika dia menerima match itu jika dia menerima beberapa inputan cara gitu ya, misalnya get sama misalnya put sama delete itu barbar di satu root berarti pakai match. Kalau any berarti semuanya yang mana aja kena ini masuk dia diakses pakai post boleh, diakses pakai put boleh, diakses pakai get delete itu boleh, itu any. Kalau match itu milih bisa lebih dari satu. Kalau hanya satu ya pakai contohnya ini ya. Berarti kalau pakai match ya get sama post. Dia bisa ngakses root ini, root index itu pakai metodenya get atau get, boleh keduanya. Gitu ya. Get boleh. Nanti akan run yang kalau ini itu ya get, post, put, delete. Nah, kemudian ada patch sama option. Ini saya nggak begitu tahu ya. Saya nggak pernah pakai, saya nggak begitu tahu. Nanti teman-teman biar oke. Sampai di sini oke? Oke, Pak. Nah, untuk root di sini mungkin saya akan menjelaskan root dasar dulu gitu ya. Sebenarnya nanti ada root yang lain. Takutnya teman-teman lupa karena tidak menggunakan. Ini saya akan jelaskan beberapa root dasar yang sering gitu ya. Nah, di root itu ada root menggunakan parameter itu misalnya ID. Kayak misalnya saya mau melihat mahasiswa dengan name 75 gitu misalnya, berarti kan mahasiswa /75 gitu ya. Jadi URL-nya kurang lebih misalnya gitu misalnya slash, nah saya mau lihat ada mahasiswa yang name-nya 75 kan gini gitu ya. Nanti kalau name-nya 100 gimana, berarti ini. Nah, kalau 10 berarti ini mahasiswanya kan tetap ya, mahasiswanya tetap, ini parameter name-nya. Berarti kan ini kita harus dapatkan ya nih, oke? Biar ngecek nanti ke data gitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan parameter, itu bisa menggunakan. Jadi parameter itu dibungkus pakai huruf T ya. Parameter dibungkus pakai huruf T. Kita coba aja, saya matikan dulu. Misalnya show ID segini ya. Nilai parameter Anda adalah, berarti saya harus sini kan, ini kan 10. Nah, ini kan nilai parameter Anda adalah 100 gimana? Tuh ya, bayang ya. Berarti dengan ini nanti kita bisa ngecek ke database nih, saya mau NIM-nya yang berubah-ubah, NIM 100, kemudian model yang ngambil kalau itu ya, itu maksud tujuannya parameter. Nah, parameter itu terkadang kita nggak punya, terkadang ada kasus yang kita perlu parameter tetapi parameter itu tidak harus diisi gitu ya. Nah, kan dengan ini hanya salah satu cara ya. Nah, teman-teman bedanya ini dan bedanya itu ini dan ini cuma ada tanda tanya gitu ya. Kemudian di sini ini saya set menjadi ID sama maksudnya apa, berarti jika ini nggak isi, jika ID itu tidak isi, saya defaultkan ID itu sama dengan itu ya. Kita coba ini parameternya kan 100 karena bagaimana kalau kita nggak isi satu ya, ini kan nggak isi nih parameternya seperti dia. Kenapa seperti itu? Karena takutnya ada yang nyoba masuk lewat parameter itu, hanya di default. Karena juga ada kasus yang memang membutuhkan itu ya. Sampai di sini oke? Halo? Oke, Pak. Namun kalau ada yang kurang jelas dulu untuk diskusi, ada nggak? Ada yang mau nanya dulu? Ada nggak? Ada ya? Ada? Dari saya belum, Pak. Betul ya? Dari saya juga belum, Pak. Oke, ini yang sering dipergunakan ya. Nah, kemudian ada juga dipanggil, ditunggu sebentar ya. Oke, berikutnya kita bahas routing yang menggunakan regular expression. Teman tahu regex atau regular expression? Tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Waduh. Ya. Nah, jadi regular expression ini biasanya dipergunakan untuk memvalidasi inputannya, gitu ya. Jadi ada beberapa aturan regular expression. Misalnya seperti ini. Ini maksudnya yang bisa diinputkan sebagai URL itu adalah huruf dari A besar sampai Z besar, huruf A besar sampai Z kecil, dan plus atau min gitu ya. Selain itu nggak boleh nanti kalau dimasukkan dia error gitu ya. Karena kita validasi dulu dengan ini aturan regular gitu ya. Ini adalah variabel E ya. Mau dicoba? Boleh, Pak. Bayar ya. Jadi ini edit ya, biar nggak usah edit ya.
show aja biar saya nggak pindah URL. Oke ya, parameter Anda adalah nama gitu ya. Jadi show dia kan masuk dia yang huruf kapital dia ya. Dimana jika masuk ya dianggap nggak ada Donald 10 nggak ketemu juga. Kalau Donald aja dia ketemu. Sip. Oke ya. Halo. Pak. Ada yang ditanyakan dulu? Kok adem banget? Iya, sebentar. Oke, sudah ya. Nah, selain regul ini untuk memvalidasi URL gunakannya, ada juga routing dengan mempergunakannya untuk memudahkan kalian memanggil si routing tersebut dari controllernya. Dia teman-teman akan lebih mudah gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke, ini. Nah, ini saya punya dua. Ini biar saya nggak. Nah, ini biar mudah untuk saya panggil. Jadi jika create itu akan muncul ini. Ini dua alamat show. Yang kedua ya jika saya menampilkan create itu berarti root diakses menggunakan nama. Ini munculnya. Nah, kan di sini dia. Oke ya. Ini yang diakses. Oke. Kalau show berarti akan muncul ini dari show gitu ya. Jika saya buat show, muncul ini dan ini ada linknya menuju ke create tadi. Ini ya, lihat di bawah sini. Nah, dia kan menuju ke create. Nah, dia begitu diklik, dia akan pindah create ini dipanggil menggunakan nama. Ini kan dia kayak dialiasin ya, dialiasin sebenarnya. Soalnya create 2 atau apa gitu. Berarti di sini create 2 gitu ya, tergantung dari IG. Jadi kita lebih mudah untuk manggilnya. Begitu juga nanti di controller untuk ngeback, next, redirect dan lain sebagainya ini akan jauh lebih jika menggunakan nama. Boleh nggak tanpa menggunakan nama? Boleh aja. Boleh tapi panjang ngetiknya gitu. Boleh ya. Suka-suka kalian. Ini hanya mempermudah. Oke. Saya tulis. Oh nih controllernya. Ya udah ini nanti gitu ya. Nah seluruh penjelasan ini lebih lengkap lagi. Jadi kalau kalian mau redirect boleh seperti ini. Ini cara yang lebih cepat. Kalau di PHP Laravel sekarang itu lebih meringkas sintaks nih. Kalau tadi kan ada function gitu kan. Nah ini bisa teman-teman root redirect. Kalau dulu lebih kalau pakai view. Nah ini bisa ya. Nah jika teman-teman mau nambah parameter menggunakan view ini juga bisa. Kalau pakai view ini langsung bisa. Kalau mau pakai yang tadi yang saya punya ini mana tadi ya, yang ini misalnya memakai ini juga gitu ya, tinggal dibungkus nilai boleh aja sama ini gitu kan sama gitu ya. Dan di sini di Laravel yang 10 itu pakainya ini, tapi keduanya bisa sih, tapi berarti kalau di sini ditulis gini berarti lebih disarankan menggunakan, mungkin punya kelebihan tapi saya nggak tahu kelebihan. Nah jika teman-teman ingin menambah sebuah parameter, melemparkan nilai gitu misalnya dari suatu tempat ke tempat lain itu melemparkan nilai ya, teman-teman bisa pakai ini gitu ya, melemparkan. Salah satu cara melemparkan nilai. Ada nggak cara yang lain? Ada gitu ya. Contohnya gini, ini saya pakai show aja biar nggak pindah-pindah gitu ya. Tadi apa ya, saya buat view-nya hello, saya pakai ini aja ya yang sudah ada ya. Kemudian saya nambah name misalnya Taylor, misalnya ini ya dia. Nah begitu saya akses show berarti dia akan menampilkan tampilan file dengan nama, harus dengan parameter nama yang sudah dilempar ke hello show. Nah tetapi di sini masih hello world kan. Nah walaupun di sini masih hello world, sebenarnya sudah ada parameter nama yang name yang dilempar ke sini tetapi tidak dimunculkan. Oke, tetapi tidak dimunculkan. Nah jika ingin memunculkannya teman-teman silahkan edit di sini. Caranya gimana? Tadi nama parameternya apa? Parameternya ini saya close saja. Namanya kan name ya. Berarti ini yang kalian munculkan. Gimana cara memunculkannya? Tinggal kurung awal 2 kali, tutup dulu 2 kali gitu ya. Kurung awal buka, kurung awal tutup name. Jadi di sini karena pakai PHP dia menggunakan s nih gitu ya. Kayak variabel di PHP ini harusnya. Kita coba. Nah, kan muncul ya. Hello world. Oke. Nah, gimana kalau kita mau nulis di sini misalnya file siapa tadi ya, Bima, biar muncul di sini. Jadi kan saya langsung aksesnya langsung dari sini kan, menampilkan langsung dari sini kan. Saya langsung tampilkan di sini. Gimana caranya agar langsung nilainya ke view? Saya nambah di sini parameter berupa nama, tapi tampilnya di view. Gimana caranya? Oke, untuk teman-teman tahu caranya, saya berikan kesempatan untuk nyoba selama 10 menit ya, mau Bima ini tampil di view-nya, view yang baru itu ya. Oke, halo. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, tugasnya kalian tahu? Kah? Halo. Memunculkan nama Bima apa ya? Iya, memunculkan nama Bima tapi lewat view, bukan langsung di
root. Oke, silakan 10 menit ya. Kan ada yang sudah akan raise hand ya. Silakan. Iya. Ya, kalau teman-teman searching sebaiknya jangan nonton video lama. Cari aja langsung di. Oke, silakan. Ada yang bisa? Silakan, ada yang bisa? Silakan. Oke, sudah. Ini saya coba gini kan ya. Ini muncul nama Bima, mungkin Bima 1. Kayak gini Pak ya? Iya, kayak gitu aja. Tapi sudah pakai view, coba cek. Sejujurnya gini Pak, masih bingung Pak. Saya pakai ini, langsung root get itu. Ada nama, oh ya benar, gitu dah. Tapi saya masih belum paham sebenarnya sama ini Pak. Tapi kok mau ya gitu, itu saya bingung Pak. Waduh. Ya, oke. Oke, terima kasih Oke, Bima. siap. Bima, Vigo ya? Iya Pak. Vigo 2 kali ya. 19 kan ini ya? Iya Pak, 19. Ada lagi mungkin teman-teman yang sudah bisa? Belum ya? Oke, saya share screen lagi deh. Sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, jadi sebenarnya tadi kan sudah nyoba ya ini. Ini sudah dicoba dan parameter ini sudah dilempar ke hello, ya kan? Berarti kan di sini juga sudah ada contoh untuk menerima parameter. Mana tadi yang ini? Yang ini juga bisa, gitu kan? Berarti kan jika parameter ini diterima, ya tinggal dilempar ke view aja, gitu ya. Nah, ini berarti parameternya, alamatnya itu adalah show dengan parameter ID. Ini nama parameter ini bebas kayak nama variabel ya. Kemudian nanti diterima kan itu. Berarti kita di sini sudah bisa nerima si ID ya. Apapun yang dimasukkan di ID ini nanti akan jadi SID, bayang ya. Nah, udah gitu saya lempar aja nih. Saya mau lempar dia. Gimana caranya? Kalau ini kan berarti ini alamatnya, ini si gininya apa namanya si nama filenya kan. Nah, cari yang lain di sini ini gitu ya. Ini kan alamat, kemudian bisa langsung dilempar nilainya. Cari aja pasti di root dia, tinggal diambil ditempatkan di sini. Berarti ini kan ini alamat filenya, berarti ini cv hello. Dalam kasus saya ini ya, dalam file saya ini namanya, kemudian user, dia user nama variabelnya user yang dikirimkan user. Sekarang di sini kan kita nangkep dia ID, berarti ini adalah ID dong. ID ya, ini kita nggak jadi gitu. Nanti si vhello ini akan nangkap sebagai user. Kita cek si vhello. Nah, kan vhello ini ada name, yang ini user, nggak nyambung dong. Pilih salah satu, boleh name boleh, user boleh. Misalnya saya mau ubah nih aja deh, jadi name boleh ya. Jadi ini adalah parameter yang diterima vhello. Oke, ditampilkan ini adalah file parameter yang dikirim dari variabel yang dikirim diambil ya. Oh, sorry saya. Boleh tanpa itu ya, teman-teman boleh running di sini juga ya. Kan ada terminalnya, boleh pakai terminal ini, boleh pakai add-on-nya si Visual Studio Code ya. Nah, ini kan langsung alamatnya di sini tinggal running kan. Wah, coba. Nah, bisa kan? Hello World dimasak. Boleh ya. Oke, sampai di sini oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo. Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak. Silakan. Cara meringkas root itu kayak gimana? Saya masih belum gini Pak, masih belum jelas. Misalkan itu kan ada functionnya tuh, biar langsung ke root view gitu ya Pak. Saya masih kurang jelas di sana Pak. Meringkas root maksudnya? Yang di atas kan ada root view langsung ya ke situ Pak. Sedangkan bawahnya root sedangkan bawahnya ada root function, terus function itu buat apa gitu Pak. Itu masih kurang jelas di sana Pak. Oh ini nggak usah dijelasin. Ini memang aturannya seperti ini, makanya kamu ambil aja dari sini. Dari ini nggak usah dicoba-coba. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya, tinggal digunakan. Ini root function, ini tinggal di copy. Ini caranya ngelempar. Ini tinggal di copy gitu. Dan ada lagi cara yang lain gitu ya. Ini banyak banget caranya Laravel. Ini hanya satu dari sekian cara. Gitu Vigo ya. Ini kenapa sih harus ada function? Aturannya seperti itu. Karena function ini adalah fungsi yang dijalankan jika ini dipanggil. Gitu. Kenapa string ya? Karena ini aturannya seperti gimana? Ada yang belum jelas lagi? Ini dari saya itu aja. Oke, saja ya. Ini hanya salah satu cara ya. Teman-teman juga boleh kok nggak pakai view ini, boleh langsung pakai return gitu. Nanti ini nilainya di compact, boleh juga. Banyak caranya. Di Laravel itu punya banyak cara. Tapi berdasarkan dokumentasi yang ada ini, jadi saya pakai biar kalian punya dasar nih dari dokumentasi. Ada nggak cara lain ya biar nggak ngafal loh, biar teman-teman sering baca dokumentasi. Kalau nggak, teman-teman cari di Stack Overflow bantu ya. Oke, untuk teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada ya? Ada nggak ya? Ada nggak? Belum ada, Pak.
Belum, oke. Terima kasih teman-teman, karena ini sudah waktunya pas jam 4. Jadi ini adalah materi view dan belum semua view ini kita bahas. Jadi ini adalah view yang sering dipergunakan gitu ya, sering dipergunakan. Kalau teman-teman memerlukan view tambahan dengan kasus khusus itu semua ada di Dokter ya. Dokumentasi itu sudah lengkap walaupun ada banyak yang belum dituliskan. Tetapi biasanya dokumentasi itu menuliskan secara jelas yang direkomendasikan. Karena banyak cara, terkadang cara lain itu tidak direkomendasikan. Bisa jadi dari sisi kecepatan aksesnya, bisa jadi dari sisi security-nya dan lain sebagainya, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa direkomendasikan itu karena lumayan lama saya nggak megang Laravel, gitu ya. Oke teman-teman ya. Oke, sebelum saya akhiri absennya nanti mohon dibantu ya Korti ya untuk absen. Pak Surya juga mohon dibantu Pak Surya untuk absennya nih yang nggak ngabsen soalnya. Sudah yang screenshot juga nanti tadi. Oh iya. Mungkin sebelum ditutup Pak Surya ada kata-kata penutup dulu Pak Surya atau ada yang ingin disampaikan, yang persilahkan. Enggak sih, sudah bagus sekali pengajarannya oleh Pak Gus. Nanti untuk Korti jangan lupa divalidasi untuk jadwal majalah sudah saya input di SSO di Siak ya. Oke, di Kemanten Pak Gus. Ya. Oke teman-teman, terima kasih Pak Surya dan terima kasih teman-teman untuk kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan lain berikutnya. Semoga ada manfaatnya dan teman-teman ingat terus berlatih gitu ya. Thank you teman-teman ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima Selamat kasih. sore, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Surya Oke, terima kasih Pak Wali. Pak Gus. yang izin live dulu. Oke, terima kasih.